SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil mandiri dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke SMA Negeri 1 Patok bagi siswa baru dan selamat menempati kelas baru bagi siswa kelas 11 dan 12. Mungkin untuk bagi siswa kelas 11 dan 12 pasti tahu siapa saya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Reni. Di SMA Negeri 1 Patok ini saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian di mana tempat tinggal saya? Kalau kalian tahu GAP atau Gunung Api Purba pasti tahu di mana rumah saya. Kemudian di sini hobi saya apa? Saya suka membaca apapun, reading, contohnya novel, kemudian surat kabar dan lain sebagainya. Saya suka membaca. Kemudian di SMA saya mengajar bahasa dan sastra Inggris. Tuh, nanti saya tidak tahu apakah nanti bisa bertemu dengan para siswa baru, apakah saya nanti bertemu dengan kelas 11 ataupun kelas 12. Baik, hari ini dan di sini saya ingin memberikan materi mengenai apa itu COVID-19. Nah, sekarang baru booming ya COVID-19 itu apa? Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah apa itu COVID-19? Kemudian apa itu virus corona? Dan apa perbedaan antara COVID-19 dan virus corona? Pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya apa sih COVID-19? Apa sih virus corona? Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, kita akan cari tahu. Perbedaan virus corona dan COVID-19. Corona itu adalah nama virus yang kemudian biasa disebut dengan virus corona atau coronavirus kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau COVID-19 atau COVID-19 adalah nama resmi penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Yang jadi pertanyaan itu adalah apa sih virus corona itu? Virus corona atau coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius itu seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang bisa dengan disebut COVID-19. Jadi, corona adalah sebuah virus yang menyebabkan sebuah penyakit yang kemudian dinamai oleh WHO sebagai COVID-19. Namun, COVID-19 adalah nama resmi yang langsung diberikan dan diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kenapa dinamakan COVID-19? Mungkin dari kalian tahu apa sih sebenarnya kenapa sih COVID-19? Kenapa dinamakan COVID-19? Menurut laporan Science Alert, WHO sebelumnya menyebutkan virus corona sebagai penyakit pernapasan akut 2019 nCoV. COVID itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Coronavirus Disease dan 19 berarti 2019. Oh, kalau misalkan dilihat dari penjelasan ini berarti mungkin ya Coronavirus Disease ini ditemukan tahun 2019 sehingga dinamakan 2019 nCoV atau kalau kita kenal sekarang adalah Corona atau COVID-19. Sebenarnya tidak ada bedanya ya dengan 2019 nCoV. Yang beda hanya singkatan dan tahunnya itu dipindah ke belakang. Kalau yang dulu itu 2019 nCoV, kalau sekarang COVID-19.
penyebabnya sebenarnya apa gitu. Nah, kebanyakan virus corona itu menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, batuk, dan bersin. Jadi, kenapa kita itu diharuskan menggunakan masker? Karena takutnya ketika kita bertemu dengan orang yang OTG atau orang tanpa gejala, dan OTG itu atau orang tanpa gejala itu sedang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan atau percikan cairan dan mengenai kita, takutnya nanti bisa kita tertular virus corona atau COVID-19 ini, sehingga pemerintah mengharuskan kita menggunakan masker. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Jadi hati-hati ya, kalau memang kalian itu tidak penting untuk pergi, diharapkan tetap di rumah ya, atau stay at home, karena itu lebih aman bagi kita. Tetapi kalau memang terpaksanya karena harus keluar, nanti setelah kalian dari bepergian, kalian bisa cuci tangan, mandi, kemudian bajunya juga diganti gitu. Kalau harus terpaksa, kalau tidak ya tetap stay at home, itu lebih safe atau lebih aman bagi kita. Nah, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau bisa seminim mungkin kalian menyentuh mata, hidung atau mulut. Kalau bisa ketika kalian bepergian itu pokoknya cuci tangan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kapan masa inkubasi itu? Masa inkubasi sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang timbul itu setelah 2-14 hari setelah virus pertama itu masuk ke dalam tubuh. Nah, metodenya juga belum diketahui dengan pasti. Nah, awalnya virus corona ini atau jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Kemudian virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Kemudian gejala infeksi corona itu seperti apa sih? Pertama, seperti gejala orang yang kayak flu biasa, hidung beringos, kemudian sakit kepala, kemudian batuk, sakit tenggorokan. Tapi gejalanya seperti batuk pilek biasa. Tapi jangan takut ya, terus wah aku langsung kena virus corona ini, takut. Enggak, jangan seperti itu, karena pasti nanti akan dokter ya akan menjelaskan dan bahwa kamu tuh sakit corona, bahwa kamu tuh sakit COVID. Jadi jangan takut dulu, mungkin kamu hanya sakit batuk biasa, flu biasa gitu. Tapi kalau sudah sampai sesek, ya mau gak mau harus ke dokter ya. Kemudian demam, merasa tidak enak badan, gemberges istilahnya ya. Tuh. Nah, virus dapat menyebabkan gejala parah apa saja? Yang pertama adalah demam, pasti itu fever. Kemudian sesak napas ya, kemudian batuk lendir dan nyeri dada. Nah, di sini di slide ini selanjutnya kalian akan melihat video mengenai corona. Jadi stay tune. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu
Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Oke, tadi kalian sudah melihat video mengenai coronavirus. Secara tidak langsung pasti pemahaman kalian mengenai virus ini semakin bertambah. Jadi sudah tahu virus corona itu apa, seperti apa, pencegahannya bagaimana, gitu ya. Pasti sudah tahu dengan melihat video tadi. Nah, diagnosisnya bagaimana ya? Pertama, nanti pasti ada wawancara medis. Jadi kalau kalian sudah merasa batuk pileknya parah, kemudian sesak napas, kemudian mau nggak mau kalian harus ke dokter atau ke puskesmas terdekat gitu ya. Nanti pasti dokternya akan mewawancarai. Apakah kamu pulang dari tempat yang terduga ODP-nya banyak, PPDB-nya banyak, gitu ya, atau yang punya penyakit virus COVID-19-nya paling banyak gitu. Biasanya nanti akan ditanya seperti itu. Apakah kamu berinteraksi dengan orang yang diduga ODP? Jadi nanti ada wawancara medisnya. Kemudian setelah dokter mengatakan, oh ya ini ada gejala nih, kemudian kamu akan dilakukan pemeriksaan medis dan darah. Nah, nanti tes darah ini bisa diketahui apakah kamu reaktif atau tidak. Kalau reaktif berarti nanti akan dites dahak. Misalkan sampel tenggorokannya diambil, kemudian swab tenggorokan. Kalau itu memang terduga COVID. Kalau tidak, paling dokter hanya memberikan obat batuk biasa, obat pusing, mungkin paracetamol, gitu ya. Jadi kalau swab tenggorokan itu kalau terduga COVID. Komplikasi COVID-19 itu seperti apa sih? Pneumonia. Apa sih itu pneumonia? Itu ada infeksi yang menyerang salah satu atau kedua paru-paru kita, sehingga menyebabkan kantong udara di paru tersebut meradang dan membengkak. Nah, kantong-kantong udara kecil yang berada di ujung saluran pernafasan pengidap juga bisa dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Nah, atau sering disebut dengan paru-paru basah. Seperti itu ya, pneumonia itu penjelasannya seperti itu. Kemudian pernapasan aku sesek gitu ya, sesak nafas, yang gagal ginjal. Yang paling parah itu adalah kematian. Nah, seperti itu. Terus bagaimana upaya pengobatannya untuk meredakan gejala misalnya? Sebenarnya COVID-19 itu sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita itu kuat. Nah, untuk meredakan gejalanya biasanya bisa memberi obat rasa sakit, demam, dan batuknya. Kemudian berbanyak istirahat. Gunakan pelembab ruangan ya untuk meredakan sakit tenggorokan dan batuk gitu. Karena pelembab ruangan itu bisa meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Jangan lupa berbanyak asupan cairan tubuh, minum air putih sebanyak-banyaknya gitu. Jika infeksi bagaimana? Jika sudah terkena COVID-19 terus bagaimana? Nah, nanti biasanya mereka akan merujuk kalian ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk Dinkes. Kalau tidak dirujuk terus bagaimana? Kalian akan diisolasi. Mungkin bisa diisolasi di rumah sakit terdekat gitu ya, atau bisa di rumah. Nah,
Kemudian kalau sudah terinfeksi, biasanya nanti para dokter akan melakukan rangkaian serial foto toraks ya. Jadi kalian di ronsen paru-parunya. Setelah itu kalian tetap akan diterapi cairan, diberi asupan cair seperti air mungkin atau jus mungkin. Nah, kalau sudah sangat parah dan gagal napas, maka akan dikasih ventilator mekanik. Biasanya itu adalah alat bantu pernapasan yang dimasukkan melalui mulut, melalui tenggorokan gitu ke saluran pernapasan. Nah, itu sudah benar gagal nafas. Nah, bila ada disertai infeksi bakteri, nanti akan diberikan antibiotik sama dokternya. Kemudian pencegahan infeksi coronavirus. Ini yang sangat penting bagi kalian ya, tolong diperhatikan pencegahan infeksi coronavirus. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, ingat, dan air selama 20 detik. Ini biasanya CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, nanti bagaimana sih seperti apa sih CTPS yang benar? Silakan kalian cari atau search di internet. Kalian bisa search cuci tangan dengan sabun dengan benar gitu. Hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Itu ya, benar-benar kalau bisa hindari menyentuh wajah, hidung gitu. Benar ya. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Kemudian hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Karena gimana? Kenapa? Karena takutnya nanti menularkan ke orang lain. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ya. Nah, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, misalkan HP. Pasti kalian sering menggunakan HP. Kemudian gagang pintu, gagang jendela, pokoknya semua hal-hal yang biasanya benda-benda yang sering dipegang itu dibersihkan dan disterilkan. Kenakan masker. Jangan lupa ya, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika kalian mengalami gejala penyakit saluran nafas. Kemudian kapan harus ke dokter? Pertama, kalian mengalami gejala COVID-19. Apalagi jika dalam 2 minggu terakhir itu kalian semuanya berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 yang banyak. Atau mungkin kalian kontak dengan penderita COVID-19, itu harus segera ke dokter ya. Kemudian sakit tapi tidak menurunkan gejala, terus seperti apa? Tidak perlu ke rumah sakit, cukup isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan batasi kontak fisik dengan orang lain. Bila ada gejala, seperti apa? Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, kalian jangan langsung ke rumah sakit ya, karena itu akan meningkatkan risiko Anda itu tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Jadi mungkin kalian atau kamu cukup minta tolong saudara atau keluargamu untuk menelponkan rumah sakit terdekat atau mungkin puskesmas sehingga mereka bisa menjemput kalian. Tapi jangan berharap ya kalian sakit COVID ya, itu hanya pencegahan saja ya. Saya hanya menjelaskan saja, bukan mendoakan kalian itu terkena COVID-19, tidak. Hanya misalkan seperti itu, maka cukup minta bantuan ke keluarga atau tetangga mungkin untuk menelponkan rumah sakit terdekat sehingga kalian bisa dijemput. Itu bisa menurunkan resiko kalian menularkan COVID-19 ke orang lain. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Tadi saya sudah dijelaskan bahwa kalian harus cuci tangan dengan benar. Dengan CTPS, cuci tangan dengan sabun. CTPS. Dengan air mengalir minimal 20 detik. Jadi seperti apa CTPS itu? Silahkan kalian cari sendiri. Ya, literasi sendiri ya, literasi.
tingkatkan rasa ingin tahu kalian, literasi sendiri. Sebenarnya CTBS itu apa sih gitu ya. Kemudian menggunakan masker ya. Ingat, menggunakan masker. Ketika melepaskan masker dari wajah, hindari menyentuh bagian depan masker. Kenapa? Tidak boleh disentuh. Sebab bagian tersebut itu penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tanganmu itu dengan sabun atau hand sanitizer dari kuman yang menempel. Menjaga daya tahan tubuh. Bagaimana sih caranya menjaga daya tahan tubuh? Mengkonsumsi makanan sehat. Ingat ya, makanan sehat. Jadi kalau makanan-makanan yang siap saji itu mohon untuk dikurangi ya. Sehat seperti apa sih sebenarnya? Perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah-buahan dan makanan berprotein seperti telur, ikan, mungkin kemungkinan daging tapi tanpa lemak gitu ya. Jadi makanan-makanan yang sehat. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan mengenai COVID-19. Kalian sudah pasti tahu, oh ternyata COVID-19 itu berbeda dengan coronavirus gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya pada penjelasan materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di bulan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.